Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah sah. Jadi jika seseorang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Kalau di sini atau di Alkitab kita ingatkan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Di dalam bagian ini ada sesuatu yang mengajak kita untuk bahwa apapun yang akan kita lakukan, kita pasti ada punya rencana. Tetapi jangan melupakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak membuat rencana, sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan buat hidup kita. Karena sejak awal penciptaan itu Tuhan sudah memberi kepada manusia satu bagian untuk merencanakan hidupnya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, berkuasalah atas alam semesta. Kuasailah, kelolalah, bahkan pada waktu Adam disuruh mencari pasangan hidup, teman yang cocok untuk dia, pilih di antara binatang-binatang, dia tidak menemukan. Akhirnya Tuhan sendiri yang merencanakan pasangan yang tepat bagi Adam. Ia adalah daging dari dagingku, dia tulang dari tulangku, kata Adam. Saudara, perencanaan adalah hal yang memang wajar dan sangat penting. Dan siapapun kita harus mempunyai rencana. Di dalam bacaan kita ini, kita diingatkan tentang bagaimana dalam hal merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Yang menjadi fokus kita ialah jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, kami berbuat itu dan ini. Ya. Di dalam bagian-bagian ini mari kita perhatikan. Salah satu fungsi di dalam pengelolaan memanage kehidupan kita, baik usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, ialah perencanaan. Apapun yang sedang kita pikirkan untuk ke depan, yang harus kita lakukan, kita mulai dengan menyusun rencana. Sifatnya pribadi, sifatnya keluarga, sifatnya perusahaan, sifatnya juga buat gereja kita. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 13 ini, sebelum kita masuk, sebenarnya Yakobus ingin menegur orang-orang Kristen saat itu. Ya, dia sudah mulai dengan bagaimana mengingatkan perilaku orang Kristen yang ada di perantauan saat itu, mengingatkan mereka tentang iman dan juga tentang hikmat, tentang bagaimana menguasai lidah dan juga banyak hal lagi. Ya, memang ini kami share di keluarga Bapak Andre Ahin setiap Selasa siang. Kita sudah hampir menyelesaikan Yakobus. Tapi saya ingin kita saat ini secara khusus memperhatikan tentang jika Tuhan menghendaki, rencana-rencana kita akan kita wujudkan. Yang pertama ayat 13 kita diingatkan bahwa membuat rencana adalah sesuatu yang penting. Ya. Jadi sekarang hai saudara, hai kamu yang berkata hari ini, besok kami berangkat ke kota Anu, sana kami akan tinggal, berdagang dan mendapat untung. Itu sesuatu yang wajar.
Jadi ada yang aneh bila kita tidak mempunyai rencana. Kita harus punya rencana. Sebabnya agenda kita untuk setahun, mungkin kita sudah punya penanggalan, kita akan menyusun rencana. Rencana apapun itu merupakan bagian yang tidak boleh terlepas dari hidup kita. Ya. Baik sebagai pribadi, keluarga, kemana kita pergi? Itu ayat itu kan, hari ini atau besok kemana kita pergi? Ya, kemana kita pergi? Tahun 2023 ini apa yang akan kita mau kemana? Itu bicara tentang tempat-tempat yang menjadi planning kita atau destinasi-destinasi khusus yang kita mau siapkan. Ya, kadang-kadang begini, kita mungkin melihat sebuah promo dan sebagainya, atau mungkin kita ada sesuatu yang menggerakkan kita, kemudian kita mau ke satu tempat, dan tentu ada rencana kemana kita pergi, kemudian berapa lama. Perhatikan, di sana kami akan tinggal setahun. Berapa lama? Selama tahun 2023 ini, berapa lama kita akan berada misalnya di Timur Leste atau di mana saja? Ada planning berapa lama, tentang waktu, durasi waktu yang kita pakai untuk. Kemudian apa yang kita lakukan? Berdagang atau kita mau mengembangkan satu usaha? Itu harus menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan. Jadi dalam pelayanan pun kami juga harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Kemudian perhatikan bagian berikut, serta mendapat untung. Berarti ada target. Apa yang kita lakukan haruslah ada sesuatu yang akan menjadi feedback buat kita. Saya lakukan ini, apa untungnya? Saya lakukan itu berdagang atau ini, apakah dampaknya? Jadi bukan hanya asal melakukan daripada waktu saya kosong, bukan. Ada sesuatu yang akan membawa masukan. Jadi ini sesuatu yang wajar, membuat rencana kemana kita pergi, berapa lama kita tinggal, apa yang kita lakukan, dan apa targetnya, apa harapannya. Ya, saya kira Bapak Ibu semua yang ini tahu apa yang akan dilakukan. Tapi poin ini ada hal yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 14 kita perhatikan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika kita berencana, poin ini mengingatkan kita bahwa ada hal yang kita tidak, ada hal yang terbatas dalam hidup kita. Kita tidak tahu di situ keterbatasan kita, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, semua bisa berubah ya. Apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Kedua, kita pun juga harus memahami apa arti hidup kita. Ya, banyak orang bingung kan, apa sih arti hidup kita? Tapi poin ini mengingatkan, walaupun kita tidak tahu, kita juga diingatkan apa arti hidup. Kemudian perhatikan, hidup kita itu di dalam sini seperti uang yang sebentar saja. Kita tidak tahu keterbatasan kita. Kemudian yang kedua, hidup kita ini sebenarnya sementara. Ya, sementara, sebentar saja. Kemudian lenyap, digambarkan seperti uap yang dari air yang panas kemudian itu tiba-tiba hilang. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita, walaupun kita terbatas, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi besok, sebulan ke depan, setahun ini atau sebagainya, kita harus tetap buat rencana. Ya, kita harus tetap buat rencana. Karena memang itu keadaan kita, bahwa kita memang terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu kita menyadari bahwa kita tetap bisa buat rencana, dan dalam keterbatasan itu kita diingatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa berubah dalam hidup kita. Saya ingat tahun 2020 itu kan kita mulai awal-awalnya pandemi.
Itu berencana, kemudian saya pulang. Akhirnya selama hampir 2 tahun kita tidak berjumpa di sini. Dan itu merubah segala rencana. Apa yang terjadi saat itu membuat kita harus kembali, apa istilahnya, merencanakan ulang. Apalagi kita yang diterpa dengan berbagai masalah, kesakitan, dan situasi yang berubah, akhirnya semuanya itu menyadarkan kita bahwa ada yang memang tidak kita ketahui ke depan. Tapi di balik semuanya itu, Yakobus mengingatkan kita, meskipun kita terbatas, kita bisa membuat rencana kemana kita pergi, berapa lama dan sebagainya. Tapi kita harus diingatkan ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup, berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, yang menjadi dasarnya ialah kehendak Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi hal penting buat kita ketika kita mengatakan, Tuhan, jika Engkau menghendaki, saya tahun ini akan studi misalnya, saya akan melanjutkan studi. Atau jika Tuhan menghendaki, saya akan beralih profesi. Bisa jadi seperti itu. Kita berdoa. Ini bukan mantra, tetapi ini satu tanda komitmen, satu tanda kebergantungan kepada Tuhan. Nah, ketika kita berkata jika Tuhan menghendaki, pertama kita percaya Tuhan. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik, yang tepat untuk kita. Nah, karena apa? Tuhan tahu segala hal tentang kita. Tuhan tahu apa yang terjadi besok. Tuhan juga tahu apa yang terjadi dengan perubahan dunia ini. Nah, salah satu contoh yang sedang kita dengar di tahun 2023 ini, apakah benar terjadi resesi? Orang kan pengamat ekonomi telah memprediksikan terjadi resesi global. Bahkan dari pengamat-pengamat politik pun terjadi goncangan-goncangan beberapa negara-negara. Dan efek daripada perang Rusia-Ukraina itu juga berdampak dari berbagai situasi yang ada. Di dalam hal ini, ketika kita berdoa atau ketika kita bertanya, Tuhan, jika Engkau kehendaki di tahun 2023, kalau memang resesi itu terjadi, kalau memang terjadi goncangan-goncangan yang ada, aku akan berbuat ini, berbuat itu berarti kita percaya bahwa di dalam kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, pasti Tuhan akan membuka jalan buat kita. Yang pertama, dari bagian ini kita harus percaya kepada Tuhan. Ayat tadi kita baca, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, Roma 12 ayat 2, sehingga aku dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Nah, waktu kita memikirkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, apa yang diberitakan di dunia ini kan sesuatu yang seringkali menakutkan, mengerikan, membuat kita patah semangat, membuat kita udahlah, yang penting apa yang jadi, jadilah. Kita bahkan yang penting hidup saya mengalir, ikut apa yang terjadi. Bukan itu. Dulu saya pernah berpikir seperti begitu, yang penting mengalir aja. Ternyata bukan itu. Kita ini bukan makhluk yang mengikuti arus dunia ini, bukan. Arus dunia ini sebenarnya ada yang mengingatkan kepada kita bahwa ada peringatan-peringatan yang seringkali terjadi di dunia ini yang harusnya kita waspadai, kita antisipasi. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita berbicara tentang jika Tuhan kehendaki,
Kita harus mengalami pembaruan budi supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, itu sebabnya setiap kali kita merenungkan ini, kita mulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat memikirkan, semalam kita singgung sedikit tentang bagaimana memikirkan semuanya itu, apa yang benar, apa yang baik, yang disebut kebajikan, yang manis, yang adil, itu bagian-bagian yang sebenarnya dari Tuhan. Paulus katakan memang pikiran kita itu liar, pikiran kita itu bisa kemana-mana, pikiran kita itu bisa kemudian merancang sesuatu. Tetapi ingatlah, pikirkan semua yang benar, pikirkan semua yang baik, yang disebut kebajikan, yang terpuji. Itu akan mengarahkan kita kepada apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, sudahkah kita melakukan itu secara pribadi? Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan keterbatasan dan rencana, dan ketika kita minta pertolongan Tuhan, kita mau mengetahui kehendak Tuhan, kita harus memiliki pikiran yang diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sedang memikirkan segala sesuatu di dunia ini, pola pikir dunia, cara hidup dunia, ada banyak hal yang membingungkan kita, yang mungkin bisa menyesatkan kita. Tapi kita diingatkan kembali kepada firman, kita belajar supaya kita memiliki pola pikir seperti yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara bahwa jika Tuhan menghendaki, itu berarti kita mau memahami, mengikuti cara kerja dari Tuhan. Yang dimana ya cara kerja Tuhan? Mari kita perhatikan di Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Mari kita lihat Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Saya ajak kita baca Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan. Ya, saya baca dalam versi ini ya. Tapi poin di sini mengingatkan kita harus dipenuhi hikmat. Kita dipenuhi segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi kita dapat sebenarnya, kita bisa mengerti hikmat ataupun cara kerja Tuhan, bagaimana hidup yang Tuhan kehendaki. Jadi segala hikmat pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, kemudian di situ hidup yang layak di hadapannya, yang berkenan kepadanya dalam segala pekerjaan baik. Nah, hal-hal yang baik itu akan selalu menjadi saringan bagi kita. Kita diajak tadi juga membedakan mana kehendak Allah yang baik. Bahkan hal-hal baik di dunia ini begitu banyak. Tapi kita akan diajak untuk lebih memahami pekerjaan baik dan bahkan yang berkenan
yang menyenangkan Tuhan dalam segala hal, dan bahkan memberi buah, bertumbuh dalam pengetahuan yang mengarahkan kita kepada Allah. Saudara, apa saja yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita lakukan, harusnya mengarahkan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu sebuah tanda tanya besar, sebuah awasan besar. Nah, kita kan selalu bergumul dengan hidup kita. Apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan? Apakah yang saya putuskan ini menyenangkan Tuhan? Ya. Pada waktu dekor ini ada satu lagu yang diputar. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini bagai bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Jadi apa yang kita lakukan semua ini, baik sifatnya pribadi, pelayanan, itu tujuannya menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi disitulah cara kerja kita akan diuji. Apakah yang kita lakukan ini akan membuat kita berkenan kepada Tuhan, membawa kita untuk menyenangkan Tuhan, baik di dalam berbisnis, baik di dalam kita berrelasi dengan orang, baik di dalam kita mau mencari keuntungan. Banyak. Semuanya diarahkan untuk kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai kita urusan di luar tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Bukan. Ibadah kita memang secara komuni ataupun seremonial, kita beribadah di gereja. Tetapi ibadah kita di luar itu adalah apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada waktu kita bertransaksi, misalnya kita sedang hitung-hitung untung rugi, itu kita lakukan apakah kita berkenan kepada Tuhan. Nah, kemarin di dalam acara CBMC, salah satu yang sebenarnya CBMC itu mau merangkul para bisnismen supaya di marketplace ini ada koneksi dengan Kristus. Jadi para bisnismen itu punya relasi dengan Kristus, dan itu semua dari pusat sampai ke negara-negara. Jadi apa yang sebenarnya menjadi kehidupan kita adalah kehidupan yang dimana Tuhan itu berkenan dengan apa yang kita lakukan. Jadi jika Tuhan menghendaki apa saja yang kita lakukan, itu akan ada relasinya dengan Tuhan, selalu mengarahkan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, nanti kita akan melihat tantangan-tantangan dalam 2 minggu ke depan. Kita akan menghadapi berbagai orang, tetapi kehadiran kita sudah jelas kita tidak menjadi seperti dunia ini. Kemudian kita akan membawa kehidupan, buah dalam segala pekerjaan baik, bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Kemudian apalagi dalam ayat 11, dikuatkan dengan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, ini luar biasa. Saya sangat bersyukur bahwa ternyata jika Tuhan menghendaki, kita akan disiapkan untuk menghadapi segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang sulit, yang dimana kita hanya dapat menanggung dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih, disinilah kita belajar bahwa kenapa kita tidak usah takut menghadapi masa depan. Karena Tuhan juga mempersiapkan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan kekuatan dan kuasa kemuliaannya, dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu yang dikasih, Rasul Paulus juga mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dalam Filipi 4 ayat 13. Ya.
segala perkara. Kenyang, lapar, sukses, gagal, segala perkara. Jadi disinilah kita akan berkata, jika Tuhan menghendaki, sekalipun saya jika Tuhan menghendaki, sekalipun saya harus menghadapi tantangan yang berat, saya akan hidup, saya akan melakukan ini dan itu. Nah, bedakan cara pandangnya. Jadi inilah kita melihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan bukan orang yang takut menghadapi segala sesuatu di depan. Jadi bagi kita di sekarang, resesi bukanlah sesuatu yang harusnya membuat kita goyah, tapi kita maju. Tapi pada waktu resesi itu terjadi, kita percaya bahwa jika Tuhan menghendaki resesi itu, kita akan melakukan ini dan itu. Saya katakan kepada di Jasinto, kalian harusnya punya pemikiran yang harus berkembang. Jangan resesi kemarinnya sudah kita pasrah tidak buat ini. Bukan, resesi boleh terjadi, tetapi hal itu terjadi dalam kehendak Tuhan. Kita akan melakukan apa yang menjadi rencana kita. Mungkin saat itu kita banting setir, mungkin saat itu kita harus tabrak, harus berjuang menghadapi tekanan demi tekanan. Dan itu bukan hanya untuk bidang bisnis, politik dan sebagainya, termasuk gereja. Bisa berubah di dalam strategi pelayanan. Tapi jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan melakukan ini dan itu di dalam hidup Tuhan. Bapak Ibu, bertumbuh dalam pengetahuan dikuatkan, dan terakhir di ayat 12, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, ayat Kolose 1 ayat 12, yang melayakkan untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Luar biasa. Ternyata ketika kita belajar mengucap syukur dengan sukacita, Bapa itu yang melayakkan kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mau mengikuti bagaimana Tuhan itu bekerja di pengetahuannya, di dalam segala yang akan kepadanya, kita akan mendapatkan bagian dari apa yang